Yoi, kembali lagi dengan Suara Tirta. Seperti kita tahu pada tanggal hari ini, tanggal 1 Juli 2021, ketika video ini di-tag dan aku masih pakai baju sama karena kita sekali syuting harus banyak ya. Jadi pada hari ini Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah mengemukakan akannya pemberlakuan PPKM darurat yang mungkin ketika video ini rilis sudah diberlakukan, yaitu dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Pada PPKM darurat tersebut, mungkin Jonathan bisa dicari di link berita ya, bisa ditampilkan. Satu, PPKM darurat ini berlaku di 44 kota kabupaten di Indonesia merupakan red zone. Dan kedua, PPKM darurat ini berlaku 3 sampai 20 Juli 2021. Dan berikutnya yang ketiga, adapun PPKM darurat ini ada perbedaan, lebih ketat banget. Perbedaannya adalah poin yang pertama, dia PPKM darurat mau ditutup 100%. Buset. Mau ditutup 100%. Terus yang kedua, restoran, cafe, coffee shop, bar hanya boleh take away, tidak boleh dine in. Ketiga, untuk transportasi udara, darat, dan laut dari red zone itu harus mempunyai sertifikat vaksin paling enggak dosis pertama dan PCR H-2 atau swab antigen H-1. Adapun sekolah tempat ibadah juga ditutup untuk daerah red zone. Terus untuk sembako masih bisa buka dengan kapasitas 25% sampai 50% sampai jam 8. Untuk konstruksi masih bisa buka, bank juga masih bisa buka, tapi dengan pembatasan. Tapi kalau konstruksi 100%, namanya sektor esensial. Adapun untuk rental, taksi, dan transportasi darat umum maksimal 20% kerumunan. WFH 100%. Jadi kalau kita lihat, PPKM darurat ini mirip sama PSBB 1 tahun yang lalu. Tetapi jika PSBB tahun lalu diadakan di Jakarta utamanya, ini diadakan di kota-kota yang red zone. Terus pertanyaan pertama adalah kenapa PPKM darurat ini diadakan? Jadi sekarang kondisi negara kita itu sedang mengalami gelombang kedua. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan narasi menakuti. Bukan narasi menakut-nakuti. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu fasilitas kesehatannya tidak merata. Tidak semuanya seperti Jakarta yang dia itu semua naik bagus gitu, enggak. Ada kota-kota yang fasilitasnya itu penduduknya banyak tapi fasilitas kesehatannya tidak selengkap Jakarta. Kedua, dari bulan Mei sampai bulan Juli ini angka kenaikan COVID-nya sangat naik drastis, bahkan melebihi yang bulan Desember dan Januari. Ya kan? Diakibatkan ada varian Delta yang sangat menular 1,5 kali lipat. Diakibatkan karena mobilitas warga, diakibatkan karena memang musimnya, memang ini musim-musim peralihan musim yang sangat membuat imun kita di bawah rata-rata dan kepanikan yang melanda. Terus kenapa PPKM ini dibuat? Alasan berikutnya adalah karena IGD di beberapa daerah ada 3 tempat, yaitu Jakarta, 3, Jakarta, Bandung, dan Jogja itu sudah menolak pasien. Adapun per 1 Juli ini kapasitas oksigen di Bandung Raya sudah mulai habis. Ya. Kedua, di Jakarta, Bude sahabatku Das itu meninggal saat isoman karena nggak dapat ruangan di rumah sakit, akhirnya dirawat isoman dan meninggal. Dan itu masih banyak orang-orang meninggal lainnya saat isoman di DKI. Di Jogja, IGD penuh sampai menolak pasien dan relawan pemulasaran kemarin curhat di Twitter pada tanggal 30 Juni 2021, mereka sudah menyerah untuk mulai kehabisan tenaga untuk menguburkan orang. Jadi memang sekarang saksi hidupnya adalah temanku sendiri, Das. Budenya itu sempat harus antri 3 hari untuk dikubur. Jadi bukan antri untuk ke IGD lagi, tapi antri dikubur. Jadi posisinya itu memang penuh. Jadi tenaga kesehatan itu akhirnya kebagi menjadi 3. Tenang, ini bukan menakuti. Kalau kalian, sekali lagi, kalau kalian nggak percaya,
Kalian yang di Jogja pasti tahu kejadian ini. Relawan pemulasaran di daerah Bantul dan daerah Sleman dan Jogja itu sudah mulai bersuara dan menyuarakan ini ke Pemda. Termasuk BPPD DIY pun sudah bersuara. Termasuk bahkan IGD Sarjito sampai di luar. Beberapa IGD rumah sakit swasta di Jogja juga menolak. Kenapa? Karena toko saya di Jogja, jadi saya nggak ngada-ngada. Kalau kalian di Bali bagus, oren nggak apa-apa. Tapi masalahnya itu Bali, bukan Jogja. Dan kalau di Bandung, memang kawan saya dan teman-teman saya juga rata-rata di sana. Dan kemarin bahkan teman saya ada 2 orang itu sudah ada gambaran corak badai sitokin di paru. Itu bahkan antri IGD 2 hari. Di RSHS bahkan antri IGD banyak. Jadi ini bukan narasi menakuti. Makanya alasan PPKM ini adalah 3T-nya galak, ya kan? Sehingga nakes itu bisa membagi diri menjadi 3. 1, mengeluarkan antrian pasien IGD. 2, memaksimalkan 3T. 3, menggencarkan vaksinasi. Jadi kalau kalian nggak percaya COVID, endorsement COVID, jadi Budi Nindas yang meninggal sampai 4 hari itu endorsement COVID gitu. Menurutku keputusan endorsement COVID itu adalah sebuah narasi yang kalian ucapkan karena kalian mungkin belum tahu kondisi yang ada di kota lain. Di Jogja ini sampai saya bersuara beberapa kali, di Twitter 4 kali, sampai saya ke Dinkes DIY juga, Dinkes Sleman, karena memang kondisinya urgent. Kenapa? Anak saya tinggal di situ, toko saya di situ, dan pegawai saya Susanker 4 kena COVID yang di Jogja, gejala, yang di Jakarta 2, dan saya tahu sendiri. Jadi saya tidak mengada-ngada, nggak mengakuti, maka dibuatlah PPKM darurat. Pertanyaannya adalah, apakah PPKM darurat ini efektif atau tidak? Jadi kita bahas alasannya sudah, alasannya kan jelas. Tapi harapannya apakah PPKM darurat ini efektif atau tidak? Itu yang ditanyakan oleh warga. Kenapa? Karena warga itu bilang, tahun lalu pun kita seperti ini, tetapi kasus akhirnya naik. Yang diharapkan warga, oke, kita berjuang bareng-bareng PPKM darurat, tapi penegakannya gimana? Yang dikhawatirkan warga adalah ketidakadilan saat penegakan. Jadi PPKM darurat hanya sekedar omongan belaka. Itu yang dikhawatirkan. Kedua adalah, apakah setelah PPKM darurat ini 3T naik, terus nanti longgar, nanti naik lagi PPKM darurat lagi? Kan harusnya nggak boleh. Harapannya selama PPKM darurat hampir 3 minggu ini, ya vaksin digencarkan, 3T digencarkan. Pertanyaan berikutnya dari masyarakat adalah, apakah PPKM darurat ini efektif? Nah, ini adalah tantangan bagi Satgas Covid, Komite Penanganan COVID dan pemerintah sendiri untuk membuktikan apakah PPKM darurat ini tidak sekedar judul dan tidak sekedar woro-woro belaka yang ada di omongan digembar-gemborkan. Yang dikhawatirkan kalau ini cuma gembar-gembor, percuma gitu. Percuma aja yang kita edukasikan gitu. Karena tenaga kesehatan itu harusnya garda belakang dan masyarakat garda terdepan. Kita nggak pedulilah ada orang nggak percaya COVID gitu loh. Karena ternyata yang percaya juga jauh lebih banyak dan mereka yang aware pun jauh lebih banyak. Yang mau vaksinasi pun antri banyak banget. Kita lihat banyak yang antri vaksin. Otomatis orang udah aware. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah bisa bertindak sesuai dengan ucapan? Karena PPKM darurat ini percuma kalau hanya diucapkan saja. Tetapi harus dicerminkan selama 20 hari. Tercerminnya dari mana? Kalau sampai Jakarta langitnya cerah, berarti mobilitas orang dibatasi. Kan patokannya Jakarta aja. Iya kan? Kalau PPKM darurat langitnya masih budak nih polusi, ya berarti orang masih lalu lalang. Dan ini bukan kesalahan serta-merta kepala daerah atau pemerintah pusat. Ini kesalahan sistematik. Ada yang ngeremehin, ada yang rahasia nggak adil, ada yang seperti itulah. Gitu. Dan kalian semua, buat kalian semua yang kekurangan oksigen, itu sudah banyak relawan yang meng-share di medsos. Gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan itu. Kita pada topik kali ini bahas PPKM darurat. Kalau ditanya Dokter Tirta setuju apa enggak, kalau melihat kondisi sekarang, mau nggak mau kita harus setuju. Loh, karena nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan lain. Sekarang, bahkan kemarin manajer saya, Andika, itu operasi usus buntu apendisitis. Untuk operasi usus buntu aja dia harus antri 2 hari. Padahal urgensi. Kalau sampai perforasi, dia jadi laparotomi, dibuka semua. Nah sekarang apendisitis dia harus tunggu 2 hari buat operasi. Untung dia swabnya negatif. Setelah pulang pun dia nggak boleh ke rumah sakit. Konsultasi ke dokternya pun lewat Zoom. Bayangin, lu sakit-sakitan habis dioperasi, tidak.
Jadi ini kejadian menumpuknya pasien itu artinya merugikan bukan hanya pasien COVID, tapi merugikan pasien lain yang akhirnya harus kontrol. Pasien kanker, pasien gagal ginjal, pasien cuci darah, pasien gagal jantung, dan teman-temannya selainnya. Nah, harapan kita cuma satu buat pemerintah Indonesia. Satu harapannya adalah tolong jika memang keputusan PPKM darurat ini sesuai, tolong tindakannya sesuai. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan orang yang sudah di rumah, yang sudah WFH, yang sudah ditutup mallnya, dan ekonominya tiarap lagi. Tapi 3T dan vaksinasi dan edukasi dari tingkat RT RW harus bagus. Ini kan kesempatan pemerintah mengejapankan, menyebarkan Satpol PP TNI Polri untuk edukasi dari tingkat RT RW. Seperti yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Kampung Tangguh. Itu harapannya. Jadi jangan nggak sinkron, judulnya PPKM darurat, tapi nanti tiba-tiba wisatawan datang dari luar negeri lagi, nyebarin lagi, ya kan ribet, ya kan? Ya kan ini kan sudah bagus, kemana-mana harus sertifikat vaksin dan PCR, ya kan? Harus sesuai nih, harapannya turun angkanya. Nomor 2, harapan buat pemerintah adalah untuk 3 kota, yaitu Yogyakarta dan Bandung Raya dan DKI, tolong ini dimaksimalkan banget, kita kerjasama bareng-bareng agar tidak ada lagi orang yang meninggal saat isoman. 1. Kedua, agar relawan pemulasaran jenazah juga diperhatikan kesehatannya. Jangan sampai relawan kita malah kalau sakit kelelahan karena terlalu banyak nguburin orang. Perhatikanlah mereka. Yang ketiga nih, PPKM darurat ini adalah solusi temporer. Setelah tanggal 20 Juli itu kemungkinan akan longgar lagi. Ini solusinya mau apa? Harapannya kan selama tanggal 3-20 Juli vaksinasi, jika Pak Jokowi pengen 1 juta dosis per hari, berarti sudah ada 20 juta dosis dong harusnya saat itu. Harapannya saat itu ya kita sudah mengsecure 3 kota ini dulu. Dan Jawa Timur juga. Itu 4 provinsi, tapi aku nggak tahu kotanya, entah Madura, entah Surabaya, tapi aku yang concern di Jogja, Bandung, sama Jakarta. Jakarta mending karena rumah sakitnya tipe A semua, tapi pun cari rumah sakit susah. Dan buat warga, stop untuk berdebat ngalor ngidul, nggak penting gitu. Karena debatmu tuh nggak mengakhiri apapun. Hentikan anggarannya, iya terus mau ngapain? Emang solusimu tuh bisa diterima? Enggak bro. Lu mau solusi A sampai Z itu nggak akan diterima. Narasimu kalau di media sosial doang tanpa aksi realita itu percuma. Itu percuma sekali. Kalau kamu mau ya ayo bagi sesamamu. Contoh ya, kamu temanmu susah dibeli dagangannya, temanmu nggak punya duit, pinjemin. Ya kalau ya nggak tahu dibalikin apa enggak kan. Temanmu nggak ada makanan, ya kalau nggak bisa keluar. Hentikan perdebatan yang nggak berguna, yang nggak mengubah fakta COVID itu tetap ada. Loh kenapa? Kalian bisa lihat di Jogja itu netizen dan warganya curhat satu-satu. Di Bandung juga. Lagian sepenting apa sih tenaga kesehatan, Pak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Polisi, TNI mengendorse COVID demi kamu takut? Lah kok ini sopo? Ngapain kita nakut-nakuti kamu? Kok ini sopo? Ya kan? Itu aja kalau dari kita buat warga. Kalau nggak mau panik, skip berita. Yang penting adalah jaga dirimu sepanjang PPKM darurat. Kalau mau cari duit, jaga diri. Jaga diri itu simple. Apa? Jaga diri. Kebersihan diri. Ya protokol sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya udah, orang kita sering lupa. Yang penting kebersihan diri. Ya kan? Makan makanan yang teratur. Olahraga kalau bisa. Jangan olahraganya malah ketika sakit. Saya demam terus olahraga, tambah sakit toh. Ya kan? Kebalik, olahraga tuh pas sehat, pas sakit bed rest. Nah ini pas sehat rebahan, pas sakit olahraga. Dengkulmu kopong kok. Itu kalau dari saya buat PPKM darurat. Harapannya kita semua bisa melalui ini sampai tanggal 20 Juli. Dan buat pemerintah sekali lagi, jangan cuman keras di narasi doang. Tindakannya harus jelas dan tegas. Karena ini kita kembali lagi ke awal kayak tahun lalu. Dan yang bandingin sama Singapura. Singapura itu belum fix untuk menganggap flu influenza biasa. Itu masih lama, masih November.
Dan dengan catatan Perdana Menterinya tuh ngomong, makanya kalau baca tuh yang utuh. Ketara nih kuliah gimana. Apa? Pertama, Singapura tuh vaksinasi udah dianggap 40%. Mereka tuh lockdown tiap 3 bulan sekali. Sudah gitu penduduknya dikit. Singapura flu biasa. Lah ya mereka, kau bandingin Singapura sama Indonesia, bro. Negara maju dan negara berkembang dibandingin. Ya kan kita nggak bisa mencoba. Mata nih kono, sana tuh enak. Kita menganggap flu biasa. Ya jelas, vaskesnya mantap. Orang kaya Indonesia kalau sakit berobat ke Singapura. Kayaknya neng dukun. Droplet. Muncrat. Jadi jangan banding-bandingin. Hungaria ada rame. Weh, vaksinnya udah nyaris 40%. Inggris, baca berita. Ribuan ada kasus COVID dikaitkan tentang kedatangan supporter Skotlandia. Weh, dan akhirnya kemarin pas Inggris kemarin akan main lagi nih, diseleksi lagi. Weh, vaskesnya lengkap. Kita loh. Jadi jangan banding-bandingin negara lain. Bandingin tuh yang sama. Indonesia sama India tuh sama. Bandingin tuh yang sama. Indonesia sama Cina. HP-mu aja masih metin Cina loh, bro. Banding-bandingin tuh yang realistis. Kalau mau kayak Singapura, hormati prosesnya. Dia lockdown vaksinasi berkali-kali. Dan sampai detik ini, teman saya di Singapura masih cerita, dine-in-nya masih dibatasi. Gitu. Itu dari saya. Tetap semangat, jaga diri, jaga sesama.